Bismillahirrahmanirrahim. Yeah, Medina, Medina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempraktekkan pelaksanaan ibadah haji. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Amin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Adapun hadis tentang haji yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Astagfirullahalazim. 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 La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Syai artinya berjalan atau berusaha. Dari kisah di atas, syai dilakukan untuk mengingatkan manusia agar selalu berusaha. Ada 4 syarat sa'i. Keempat syarat itu yaitu 1. Didahului dengan tawaf. 2. Sa'i dilakukan dari Bukit Sofa dan berakhir di Marwa. 3. Melakukan 7 kali perjalanan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwa dan sebaliknya dihitung 1 kali perjalanan. 4. Harus dilakukan di tempat sa'i.
Keutamaan umroh merupakan jihad bagi pria maupun wanita. Menghapus dosa di antara dua umroh. Menghilangkan kefakiran dan menghilangkan dosa. Lakukan dengan ikhlas karena Allah dan ittiba atau sesuai tuntunan. Satu, persiapan spiritual atau mental, contohnya sabar dan ikhlas. Hindari penyakit-penyakit hati perusak atau penghapus amal. 2. Persiapan kondisi fisik seperti general check up, olahraga, dan vaksin. 3. Pemahaman ilmu, amalan, dan pemahaman sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. 4. Bersihkan diri, bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Meminta maaf kepada orang-orang di sekitar. 5. Persiapan material, selesaikan hutang piutang. Siapkan bekal untuk keluarga yang ditinggalkan bekal setelah pulang dan bekal di perjalanan. Ibadah umroh sama seperti ibadah haji, mulai dari niat tawaf, sa'i, dan tahallul. Terdapat perbedaan haji dan umroh terkait rukun kedua ibadah tersebut. Rukun haji adalah niat ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, dan memotong rambut. Sementara dalam umroh tidak ada rukun wukuf di Arafah. 4 rukun lain sama, yaitu niat ihram, tawaf, sa'i, dan memotong rambut. Haji kecil adalah nama lain dari umroh. Meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Hijrah atau titik awal dakwah Rasulullah di Madinah. Beban Rasulullah dalam berdakwah menyebarkan agama Islam semakin berat, seperti wafatnya istri tercinta Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Selain itu, tanda yang jelas bagi kelanjutan dakwah Rasulullah adalah kesediaan penduduk Madinah untuk memikul tanggung jawab dari keselamatan. Faktor yang mendorong Rasul hijrah ke Madinah yaitu: yang pertama, pada tahun 621 Masehi telah datang 13 orang penduduk Madinah menemui Rasulullah SAW di Bukit Aqaba. Mereka berikrar memeluk agama Islam. Yang kedua, pada tahun berikutnya 622 Masehi datang lagi sebanyak 73 orang dari Madinah ke Mekah yang terdiri atas suku Aus dan Khazraj, yang pada awalnya mereka datang untuk melakukan ibadah haji, tetapi kemudian menjumpai Rasulullah dan mengajak beliau agar hijrah ke Madinah. Yang ketiga, pemboikotan yang dilakukan oleh kafir Quraisy kepada Rasulullah dan para pengikutnya, yang ditulis di atas kertas sahifah, kemudian digantungkan di dinding Ka'bah, dan tidak akan dicabut sebelum Rasulullah menghentikan dakwahnya. Substansi dakwah Rasulullah di Madinah. Yang pertama, membina persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Kehadiran Rasul dan pengikutnya atau kaum Muhajirin disambut baik oleh para penduduk Mekah atau kaum Ansor. Setelah kaum Muhajirin menetap di Madinah, Nabi mulai mengatur strategi untuk membentuk masyarakat Islam yang terbebas dari ancaman dan tekanan. Yang kedua, membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam seperti kebebasan dalam beragama,
azan, sholat, zakat, dan puasa, serta prinsip-prinsip kemanusiaan. Yang ketiga, mengajarkan pendidikan, politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Sekian video yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.